Halo semua, jadi ini adalah segmen baru untuk channel ini, yaitu rating beberapa produk dari suatu brand. Dan kali ini gue mau nge-rate produk dari brand The Originot. Tapi gue nggak akan rate semua produk dari The Originot karena kebanyakan dan gue menghemat durasi. Kalau misalnya feedback video ini bagus, gue mungkin bakal bikin part 2. Dan juga alasan lain adalah karena ya gue belum nyoba semua produk The Originot. Jadi gue cuma nge-rate produk yang pernah gue coba aja. Jadi ya, semoga kalian suka sama segmen baru ini, karena jujur setelah gua kuliah onsite dan full kayak hampir seharian tiap hari, otak gue tuh makin susah buat nyari ide untuk konten YouTube. Jadi makanya gue mikir kayak ya udahlah, kayak bikin rating produk dari brand tertentu. Jadi ya biar lebih gampang dan semoga kalian enjoy. Sekali lagi, kalau misalnya feedback video ini bagus dan kalian suka tipe konten kayak gini, gue bakal bikin lagi dari brand yang berbeda. Jadi ya ini tuh kayak semacam trial. Untuk video ini gue akan rating 5 produk dari The Originot. Jadi ya lanjut aja. Pertama, gue akan ngebahas tentang serumnya, yang juga udah pernah gue bikin full reviewnya di video terpisah. Kalau kalian pengen review yang lebih spesifik, kalian bisa nonton video gue yang itu. Jadi gue bakal bahas singkatnya aja. Intinya ini tuh rate-nya 3,5 dari 5. Gue bakal mulai dari positifnya. Jadi yang bikin gue suka tentu aja ini harganya murah banget, cuman 30 ribuan. Tapi kualitasnya itu bagus, dalam artian ada efeknya. Jadi nggak sekedar klaim doang, karena kan rata-rata serum dengan price range segini tuh kayak gak ada efeknya menurut gua. Kayak cuma sekedar menghidrasi, cuman ya udah. Jadinya kan kayak buat apa gua pakai serum, padahal serum itu adalah kandungan aktif yang lebih terkonsentrasi untuk mengatasi masalah wajah yang lebih spesifik. Sedangkan serum The Originot ini, khususnya yang Acne B5, ya dikombain juga sih sama yang Ceratides, kayak beneran ngefek untuk jerawat. Gue bakal cantumin foto before afternya di sini. Ini pakai kulit adik gua, dan selain emang beneran ngefek, ini juga nyaman dipakai, nggak ada perasaan mengganggu. Tergolong canggih sih untuk harga segini. Jadi ya itu dia plus poinnya. Tapi juga ada kekurangan tentu aja. Kekurangannya adalah kalau misalnya lu nggak lihat harganya, kayak lu nggak tahu ini harganya berapa, terus lu coba ke wajah, mungkin kayak standar kualitasnya. Bukan berarti jelek ya, cuman kalau misalnya gua nggak lihat harganya terus gua pakai, emang beneran ngefek. Tapi kalau misalnya ini tuh ratusan ribu, gua pasti kayak oh ya wajar ratusan ribu gitu loh, pasti ada efeknya. Nah, jadi disinilah yang mungkin juga kelebihannya, karena cuma 30 ribuan dan ngefek, ya bagus. Paham gak sih? Jadi kualitasnya itu mungkin standar kalau misalnya ratusan ribu, cuman karena ini 30 ribuan, ya kualitas melebihi harga. Jadi tuh dia pendapat gua tentang serum The Originot. Ya efeknya enggak sebagus serum yang 500-an ribu to be honest. Cuman ini sekali cuma 30 ribuan dan udah bagus banget. Jadi ya 3,5 lah. Next, gue bakal ngerating tentu aja yang paling viral, yaitu moisturizernya. Gue juga udah pernah bikin full review tentang moisturizer satu ini. Jadi kalau misalkan pengen review lebih detail, silahkan nonton video itu. Intinya ratingnya itu 4 dari 5. Pertama tentu aja plus poinnya, ini tuh murah untuk isi sebanyak ini. Ini tuh mungkin tergolong standar ya isinya, kayak bukan jar yang gede gitu. Cuman yang patut diperhitungkan adalah kalau kalian ambil dikit aja tuh udah cukup untuk satu wajah. Dan ini kenapa susah bukanya, oh my god. Ini tuh spreadnya bagus, jadi begitu kalian apply, usapkan, jangkauan areanya itu luas. Singkatnya, kalian pakai dikit aja tuh udah cukup untuk satu wajah. Dan juga ini tuh hidrasinya bagus menurut gua, bukan tipe moisturizer yang cepat nguap gitu. Dan di kulit gua yang acne prone, ini tuh nggak bikin makin jerawatan yang dimana nilai plus. Intinya sih ini tuh basic moist yang oke, dan kualitasnya itu melebihi harga. Melebihi harga dalam artian ini tuh isinya banyak. Kayak menurut gue lama habisnya dengan harga 40 ribuan gitu. Tapi ini tuh kayak beneran basic moist. Jadi menurut gue pribadi enggak ada efek untuk mengatasi jerawat atau kayak bantu ilangin kemerahan, kayak sekedar ngelembapin doang gitu loh. Dan ngelembapinnya udah bagus, jadi menurut gue enough. Tapi ini juga ada kekurangan. Pertama, kekurangannya adalah di kulit gue yang cenderung berminyak, oily combination, ini tuh kayak kurang oil controlnya. Dan pas gue suruh adik gue yang kulitnya kering banget cobain ini, katanya sih hidrasinya itu kurang. Jadi menurut gue ini tuh bukan untuk kalian yang kulitnya berminyak banget atau kering banget.
lebih ke normal atau kombinasi. Jadi kalau misalnya kulit kalian tuh kering banget dan mengharapkan moisturizer dengan hidrasi yang intens, ini mungkin kurang tepat. Dan juga kalau kalian berminyak kulitnya dan mengharapkan moisturizer yang oh my god ringan banget kayak pakai air dan kayak bantu kontrol minyak, ini juga kurang tepat. Cuman ya karena gue itu kombinasi berminyak, nggak berminyak banget, jadi ya gue nggak terlalu mempermasalahkan hal itu. Ya intinya bagi gue ini tuh 4 dari 5 basic moist yang oke untuk harga segini. Produk ketiga yang akan gue rate adalah sunscreennya. Jujur pas gue coba, ini tuh melebihi ekspektasi banget. Sebelum gue pakai ini, gue udah ngeliat reviewnya dan banyak yang bilang ini tuh bikin perih. Cuman ternyata gue pakai yang versi baru, yang versi formula baru, jadi udah nggak perih pas dipakai. Menurut gue ini tuh enak banget teksturnya, ringan, nggak greasy, nggak tacky, nggak sticky, pokoknya nggak berat lah. Dan juga ini tuh no white cast. Ini tuh blendabilitasnya bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian pakai tuh spreadnya langsung ngejangkau. Gue udah tes di UV cam gue dan kalian bisa lihat sendiri langsung hitam, yang artinya emang udah tercover wajah gua oleh sunscreen. Dan ini tuh lebih ke skin like finish, jadi bukan matte atau dewy glowing yang berlebihan kayak minyakan. Kayak gue suka sih sama finishnya, kayak jadi malah glowing cantik loh, bukan kayak glowing berat minyakan, dan juga bukan matte yang bikin narik. Intinya itu nyaman dipakai dan nggak bikin perih. Plus gue suka sama kandungannya, ini tuh SPF 50, PA-nya udah 4+, dan juga ada vitamin C dan ceramides plus tremella. Kekurangannya adalah ini tuh nggak kontrol minyak, jadi nggak ada fungsi all control. Ini tuh lebih untuk yang kulitnya normal atau kombinasi. Dan walaupun ini nyaman dipakai dan cuman 40 ribuan kalau nggak salah, ini tuh harganya tergolong standar. Kenapa? Karena cepet habis. Beda sama moisturizernya yang pakai dikit udah cukup untuk satu wajah. Sunscreen itu kan mesti pakai sebanyak ini ya. Jadi kayak lebih gampang habis ketimbang moistnya. Jadi gue bakal kasih rate 3 dari 5. Produk keempat yang akan gue rate adalah eye creamnya atau mungkin eye serum. Ini tuh simple basic eye cream. Jadi ini tuh bantu melembabkan daerah sekitar mata kalian dengan nyaman dan juga nggak perih, plus nggak bakal sebabin milia. Tapi gue tahu kalau kalian beli eye cream pasti kayak ada ekspektasi untuk menghilangkan mata panda. Dan sayangnya ini tuh nggak ada efek untuk mata panda. Gue pakai eye cream ini dalam kondisi kurang tidur, tentu aja karena kuliah gue full sekarang. Dan menurut gue cara terbaik untuk menghilangkan mata panda adalah cukup tidur. Dan juga menurut gue pribadi, kalian mesti pakai aktif seperti retinol untuk bantu nyamarin dark circle. Kalau kayak dengan kandungan gini doang tuh kurang sih menurut gua. Jadi makanya sejak awal gua nggak ada ekspektasi ini bisa mengatasi mata panda. Tapi menurut gua kalian pakai eye cream itu bukan buat menghilangkan mata panda atau kerutan atau garis halus, tapi lebih ke merawat daerah sekitar mata yang lebih sensitif dan tipis. Karena kalau misalnya kalian nggak merawat dari sekitar sini dan jadinya kering, bakal lebih gampang muncul garis halus atau keriput yang bisa bikin kalian kelihatan lebih tua. Makanya menurut gue pribadi penting buat pakai eye cream seawal mungkin. Ya maksudnya kalian nggak perlu eye cream ratusan ribu atau jutaan untuk menghilangkan mata panda atau kerutan. Yang penting adalah ini, jaga kelembapannya biar nggak kering. Makanya gue bilang sejak awal, ini tuh simple basic eye cream yang bagus. Karena apa? Karena ini murah dan moisturizing efeknya udah bagus banget untuk harga segini. Adik gue juga pakai nih, dia pakai sampai udah habis gini. Ini yang punya gue, karena ya gue baru pakai 1 bulanan lebih. Ini tuh juga lama habisnya karena teksturnya itu tuh lebih kental. Dan kalau misalnya kalian mikir, gue masih muda, nggak perlulah pakai eye cream. Menurut gue itu mungkin kurang bijak pemikirannya, karena fokus kita adalah untuk mencegah, bukan mengatasi masalah pas udah kejadian. Jadi makanya saran gua sih rawat sedini mungkin. Dan sekali lagi kalian nggak perlu eye product yang mahal-mahal untuk menghidrasi, ya makanya gue rekomendasiin ini. Tapi ini juga ada kekurangan. Pertama, tentu aja nggak ada efek untuk mata panda. Kenapa gua namain kekurangan? Karena pasti itu ekspektasi kalian pas beli eye cream. Dan juga gua mungkin kurang suka dengan penamaannya, yaitu eye serum. Seakan-akan kayak
oh my god, ini tuh pasti ringan banget kayak serum, padahal kagak. Ini tuh teksturnya lebih ke pekat menurut gua, kental yang pekat gitu, jadi bukan tipe cair ringan seperti air. Mungkin gua kurang suka sama penamaannya aja. Kalau misalnya namanya eye cream, mungkin gua nggak ada permasalahan tadi. Gua bakal kasih rate 4,5 dari 5. Kenapa? Karena ini tuh basic eye cream yang terjangkau banget dan udah memenuhi tugasnya sebagai basic eye cream. Terakhir, gue simpen ini karena ini yang paling bagus menurut gue. Jadi ini adalah 2-in-1 Lash and Brow Serumnya. Singkatnya, ini 5 dari 5. Ini perfect, gue belum nemuin kekurangannya apa. Ini tuh water based, jadi nggak oily sama sekali, nggak berasa perih, nyaman banget, dan juga nggak terlalu basah sampai bikin kelilipan. Aplikatornya juga enak, nggak sakit, dan ini nyaman dipakai sih menurut gue. Dan yang paling penting adalah ini tuh beneran ngefek. Kan bisa lihat bulu mata bagian bawah tuh jadi lebih banyak sejak gue pakai eyelash serum ini. Itu 2-in-1 sih buat alis dan bulu mata. Cuman gue pribadi nggak pakai di alis sama sekali karena gua nggak begitu pengen alis gua tebel. Dan perlu di note, gua itu anaknya mageran dan pikun. Jadi gua sering banget skip pakai eyelash serum ini. Poinnya adalah bahkan untuk gua yang suka skip make aja ada efeknya. Apalagi untuk kalian yang nggak mageran dan nggak pikun seperti saya, pasti bakal lebih bagus dong efeknya. Dan sekali lagi, ini tuh murah, nggak perih, nyaman dipakai. Jadi kayak gue belum nemu kekurangannya. Ya paling kekurangannya gue mager pakai, cuman itu kekurangannya dari gue bukan dari produknya. Yap, jadi itu dia rating dan review singkat dari kelima produk The Originote yang pernah gue coba. Gue bakal rekomendasiin ini untuk kalian yang kayak masih baru-baru di skincare dan kayak masih terbatas budgetnya. Karena hal yang penting dari skincare itu bukan efektivitas dari produknya, tapi lebih ke konsistensinya. Karena percuma kalau kalian beli serum yang bagus banget 500.000 tapi kalian nggak bisa konsisten makainya. Dan tentu aja in this economy dimana lagi ada inflasi bla bla bla, menurut gue sih jangan buang-buang uang untuk skincare. Ya maksudnya kalau kalian lagi ada kesulitan ekonomi, gak usah paksain beli moisturizer ratusan ribu, walaupun banyak yang bilang itu bagus banget. Sesuaikan dengan budget kalian dan yang bisa kalian beli berkali-kali supaya konsisten. Makanya gue rekomendasiin The Originote ini karena cocok untuk kalian yang punya masalah itu isinya banyak dan terjangkau, jadi bisa memenuhi aspek konsistensi tersebut. Mungkin ini tuh kualitasnya nggak sama dengan yang 500 ribuan atau jutaan, cuman udah enough dan kualitasnya itu melebihi harga sih. Jadi gitu deh, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jadi ya, dan juga maaf banget gue sangat nggak konsisten di bulan ini karena gue ada masalah pribadi dan gue sekarang kuliah full onsite dan kalian tahu gue itu introvert. Jadi kayak tenaga gue cepet habis di tempat kuliahan di kampus yang penuh dengan homo sapiens. Jadi ya gue mencoba untuk atur waktu lebih baik lagi sih. Jadi ya itu aja intinya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!